menghilangkan sebagian atau bahkan mungkin semuanya terkait dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Joko Widodo, baik itu yang ada di alat kekuasaan, di kepolisian dan militer, termasuk juga di kabinet. Dan oligarki pun juga, kalau kita oligarkinya mengarah pada korporasi, para konglomerat, itu pun sebetulnya juga sudah tidak masuk akal kalau mereka masih membela Joko Widodo. Kenapa? Karena kepentingan oligarki tentu adalah kapital. Sementara kekuatan kapital itu juga hari ini seharusnya ada di Prabowo Subianto, bukan ada di Joko Widodo. Tentang politiknya atau komunikasi politiknya, ada yang mengatakan, wah ini sebenarnya ijazah ini menjadi keuntungan Jokowi karena Jokowi yang sudah step down itu mendapatkan panggung besar mengenai pemberitaan mengenai ijazah palsu ini. Jadi bukan negatif, tetapi justru ini suatu panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi. Kalau Anda sendiri melihat isu ijazah ini terlepas dari aspek hukumnya ya, dari secara politik atau komunikasi politik seperti apa? Ya, ini saya sebetulnya sudah beberapa kali menyatakan kekhawatiran dengan isu ijazah palsu ini. Kenapa? Kalau isu ijazah palsu itu digulirkan sepanjang Joko Widodo masih menjabat, mungkin masih memiliki dampak yang cukup bagus bagi konstitusi kita. Kita bisa lihatlah banyak tokoh-tokoh pejabat publik begitu ya yang tersangkut kasus pemalsuan dokumen, meskipun juga tidak terbukti secara kuat begitu ya, paling tidak memiliki dampak. Tapi kalau Joko Widodo sudah tidak lagi berkuasa, dikhawatirkan bahwa isu ijazah ini justru berhasil dimanfaatkan oleh Joko Widodo untuk menghalau isu-isu yang lebih krusial terkait dengan aktivitas-aktivitas dalam tanda kutip kriminal yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjabat, dan itu lebih penting. Jokowi kan sebetulnya sudah dilaporkan oleh banyak penggiat sipil gitu ya, baik itu ke KPK termasuk juga ke kepolisian, dan itu kasusnya lebih penting. Kasus kolusi, kasus nepotisme, termasuk juga kasus tentang lingkungan, termasuk juga kasus tentang korupsi. Itu jauh lebih penting, tapi justru yang direspon oleh Joko Widodo adalah kasus ijazah. Dan sekarang ketika muncul desakan-desakan pemakzulan terhadap putranya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo kemudian mencari panggung dengan melaporkan secara langsung tokoh-tokoh yang terlibat dalam penuduhan ijazah palsu itu. Meskipun Joko Widodo juga tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan bahwa ijazahnya juga asli. Ini hanya akan menjadi perdebatan politik saja. Jadi benar kalau ditanya apakah ini akan menjadi panggung Joko Widodo, ya. Untuk itu kelompok-kelompok sipil yang tetap mendesak adanya pembuktian ijazah Jokowi palsu itu seharusnya sudah tidak perlu dilanjutkan, karena andai pun berhasil sekalipun bahwa betul ijazah Jokowi itu palsu, sanksi yang akan diterima oleh Joko Widodo sudah tidak akan berdampak terhadap publik, tidak akan berdampak terhadap kekuasaan, itu hanya akan mendapatkan sanksi personal saja, kan begitu kira-kira. Menurut Anda, apa yang diinginkan oleh Jokowi saat ini ketika dia melaporkan kasus ini ke Polda Metro? Apakah dia ingin menghindar dari pembuktian, ataukah dia sesungguhnya pengen menyerang balik sambil memanfaatkan panggung tadi? Ya, yang satu sisi saya kira secara politik ada hal yang perlu dihalangi. Salah satunya adalah isu riuhnya tentang pemakzulan Gibran. Apalagi ini kan isu pemakzulan juga sekali lagi disuarakan oleh kelompok dari bangsa kita yang memiliki pengaruh terhadap presiden. Bukan disuarakan oleh sipil, bukan disuarakan oleh aktivis. Kalau disuarakan oleh sipil atau aktivis, mungkin Jokowi akan tetap tenang-tenang saja. Tapi begitu dia tahu bahwa yang mendesak pemakzulan itu adalah militer, maka mau tidak mau ini tentu ada yang menghalau. Nah, salah satu alat menghalau itu saya kira adalah turunnya Jokowi ke kepolisian untuk melaporkan kasus ijazah palsu. Supaya apa? Supaya ijazah palsu tetap ramai, orang kemudian tetap fokus pada ijazah palsu. Dan itu tidak produktif sebetulnya. Jadi apakah Jokowi kemudian dalam orientasinya ingin melawan atau tidak? Ya tentu dia melawan secara praktis. Tapi substansi perlawanan Jokowi adalah untuk menghalau isu supaya tidak lebih membesar dibandingkan dengan ijazah palsu. Kenapa? Karena
isu ijazah palsu mau sebesar apapun itu tetap tidak akan mengganggu kekuasaan Jokowi. Tapi kalau kemudian yang membesar itu adalah isu pemakzulan, nah itu punya potensi besar mengganggu keluarga Jokowi, termasuk juga mengganggu kekuasaan Gibran. Apalagi ini adalah langkah pertama Gibran untuk menuju 2029. Jadi jangan sampai kemudian gerakan pemakzulan ini berhasil dilakukan oleh Purnawirawan, begitu. Ini yang saya ingat dari yang tadi saya lupa. Ada semacam gerakan perlawanan juga dalam tanda kutip dari tokoh-tokoh Jenderal Angkatan Darat yang dipelopori Agung Gumelar ya, dan mungkin to some extent Wiranto juga yang menolak. Bahkan Luhut mengatakan yang menuntut Gibran dimaksudkan itu kampungan. Saya kemudian secara nakal mengatakan berarti yang kampungan itu Tri Sutrisno, kemudian Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian Faro Rozi, dan Slamet Subianto dan Hanafi Asnan gitu ya, dan jenderal-jenderal lainnya. Apa yang bisa Anda lihat dari gerakan yang menolak ratusan purnawirawan ini? Apakah itu cukup signifikan, kuat, atau mencerminkan perpecahan di kalangan jenderal purnawirawan? Silakan. Iya, kalau dilihat dari perpecahannya tentu iya, tapi kita bisa lihat Luhut kan secara kebetulan hari ini masih berada di pihak kekuasaan, di mana kekuasaan juga ada Gibran. Artinya pembelaan terhadap Gibran sangat mungkin karena faktor dia masih mengendalikan kekuasaan. Hanya itu saja. Tapi apakah itu akan kuat atau tidak? Nah ini eskalasi politiknya belum bisa dibaca apakah mereka punya kekuatan. Kenapa? Kekuatan itu hanya bisa dilihat soal kepentingan Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto merasa terancam dengan kondisi Gibran, ya dalam tanda kutip tentu prospek 2029 termasuk prospek apakah Joko Widodo masih akan tetap setia atau loyal terhadap Prabowo atau tidak. Kalau dia mempelajari situasi yang belakangan terakhir terjadi, misalnya bagaimana Joko Widodo dengan Megawati, Joko Widodo dengan Ketua KPU, termasuk Joko Widodo dengan Anwar Usman, seharusnya Prabowo Subianto mempelajari itu, bahwa tidak ada loyalitas yang bisa dijanjikan oleh Joko Widodo itu berakhir dengan baik. Artinya Prabowo Subianto juga memerlukan jalan baru untuk menuju 2029 itu, salah satunya adalah alternatif tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka. Kalau peluang tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka di 2029, maka prediksinya adalah Prabowo tentu akan lebih memihak kepada kelompok-kelompok yang melakukan gerakan pemakzulan dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang menolak. Kenapa? Kalau gerakan-gerakan yang mendesak adanya pemakzulan, mereka kan menggunakan banyak alasan. Salah satunya adalah mereka mengkhawatirkan tentang kondisi bangsa ke depan seperti yang diceritakan oleh Sutioso. Lalu mereka mengkhawatirkan karena proses masuknya Gibran yang dinodai dengan putusan MK tersebut. Artinya mereka punya alasan yang cukup kuat kenapa kemudian mereka berani memasukkan salah satu tuntutannya adalah pemakzulan itu. Tetapi yang disampaikan oleh Agung Gumelar termasuk juga oleh Luhut bin Sarpanjaitan, mereka hanya merespon. Mereka tidak mengemukakan alasan kenapa pemakzulan itu dianggap kampungan. Pemakzulan itu saya kira karena ini hanya desakan, itu sesuatu yang biasa sebetulnya, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena yang punya keputusan nanti tetap saja di MPR. Sepanjang MPR tidak melakukan, maka seharusnya tidak perlu khawatir. Begitu. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah, sepenting apakah bagi Prabowo Gibran itu disingkirkan dalam panggung politik? Mana yang lebih menguntungkan? Tetap mempertahankan Gibran karena Gibran maaf kata tidak workable gitu ya, atau Gibran disingkirkan dalam panggung politik dan Prabowo didampingi orang lain yang barangkali bisa lebih menjamin eksistensi dia di 2029. Coba mana perhitungan Anda menurut Anda? Kita bisa lihat begini, Gibran di 2024 dulu di Pilpres 2024 itu kan masuk kategori mesin politik. Artinya Gibran, Jokowi, mereka punya jejaring kekuasaan di 2024, termasuk juga dengan kecurigaan publik ya yang selama ini tentu sudah sama-sama kita dengar.
adanya beberapa, ya sebut saja oknum begitu ya, dari alat kekuasaan memihak di pemilu sehingga memenangkan Joko Widodo meskipun melalui Prabowo Subianto di 2024 misalnya. Kalau kondisinya demikian, maka Gibran itu menjadi penting untuk alat pemenangan Prabowo Subianto. Tapi yang jadi masalah adalah apakah Joko Widodo di 2029 itu tetap bersedia atau berkenan menempatkan Gibran sebagai wakil Prabowo atau tidak? Kalau kemudian nanti keinginan Joko Widodo adalah harus ada eskalasi yang lebih besar, Gibran tidak boleh lagi menjadi wapres tapi dia harus menjadi presidennya, maka mau tidak mau perpecahan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka akan muncul dan punya potensi muncul lebih dini dibandingkan dengan yang seharusnya. Kita lihat misalnya penandanya bagaimana ketika beberapa menteri belakangan begitu ya, mereka hadir ke Solo. Saya sebut saja misalnya ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Bahlil Lahadalia begitu. Tetapi tidak lama dari Solo kemudian ketika muncul desakan-desakan yang cukup ramai, mereka berstatement bahwa 2029 mereka akan mendukung Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya bisa saja perpecahan-perpecahan kecil itu sudah terjadi antara Prabowo Subianto dengan kelompok Gibran Rakabuming Raka. Jadi kebersamaan Gibran dengan Prabowo Subianto di 2029 itu dalam peluang yang kita prediksi ya itu cukup kecil. Kenapa? Karena Gibran punya potensi untuk maju sendiri dan itu bisa menjadi perlawanan bagi Prabowo Subianto. Sehingga kalau itu terjadi atau tanda-tandanya dibaca oleh Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin Gibran akan diamputasi lebih awal dibandingkan harus menjaganya sampai 2029 begitu. Sekuat apa Gibran menurut Anda 2029? Kualitas pribadi kita lihatlah ya, rasanya Betul. jauh. Tetapi apakah jaringan Jokowi itu masih workable, masih punya resources yang besar, atau sesungguhnya tidak sedahsyat itu lagi? Begitu. Silakan. Ya, sebetulnya kan kuncinya ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto berhasil membersihkan loyalis Joko Widodo dari lingkarannya, maka kita bisa katakan bahwa Jokowi tidak begitu besar. Tapi sepanjang loyalis Joko Widodo itu tidak ada perubahan, mereka tetap berkuasa di lingkar Prabowo Subianto, menjaga Gibran, maka sepanjang itu juga Joko Widodo tetap akan diperhitungkan sebagai kekuatan. Salah satunya misalnya sepanjang tidak ada pergantian di tubuh Kapolri, termasuk tidak ada pergantian di elit militer, di pucuk pimpinannya, termasuk tidak ada perubahan di reshuffle misalnya kelompok-kelompok di anggota kabinet Merah Putih yang terlalu loyal terhadap Joko Widodo, maka sepanjang itu juga Jokowi mungkin masih punya kekuatan. Jadi kuncinya saya kira ada di Prabowo. Nah, saya memaklumi bahwa mungkin Prabowo Subianto juga mendukung tambahan dukungan yang kontra Jokowi. Ya, salah satunya yang ditunggu tentu adalah PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan nanti mungkin entah dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama di pemerintahan Prabowo ini bergabung dengan Presiden Prabowo Subianto, maka mungkin disitulah awal mula dilakukan perlawanan terhadap Joko Widodo oleh Prabowo Subianto. Tapi sepanjang PDI Perjuangan masih di luar, termasuk juga belum ada pergantian loyalis Jokowi di tubuh Kabinet Merah Putih, maka sekuat itu kita bisa membayangkan Joko Widodo. Kalau kita lihat misalnya fenomena Prabowo yang sudah diangkat jadi presiden, yang sudah dilantik jadi presiden, jenderal pula, kemudian orang kaya juga, semua legacy dia punya ya, dari bapaknya, dari mantan mertua dan lain sebagainya. Kenapa begitu lemahnya dia di depan Jokowi? Kan this is the question, pertanyaan bagi kita semua. Apakah hanya karena ucapan terima kasih karena sudah dimenangkan, rela kemudian seolah-olah disetir gitu dengan banyaknya menteri-menteri dari kubu Jokowi, dan menteri-menteri itu secara telanjang menunjukkan loyalitasnya di depan mata Presiden Prabowo yang menurut saya itu tabu bagi sebuah simbol kekuasaan, apalagi kekuasaan baru. Silakan. Ya, memang cukup dilematis ya. Tapi kita bisa lihat Joko Widodo ini termasuk politisi yang cukup ulet begitu ya. Artinya gerakannya terbukti sudah banyak korbannya.
Jadi kita tidak bisa lagi menerka-nerka Jokowi ini lihai berpolitik atau tidak. Kita sudah fix melihat bahwa Jokowi lihai berpolitik. Ya tentu salah satunya adalah mempertimbangkan gerakan-gerakan Prabowo yang seolah-olah per hari ini paling tidak itu masih menunjukkan rasa tunduk dan loyalnya terhadap Joko Widodo. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan, dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Dan kita juga sering dengar Prabowo Subianto menyatakan bahwa guru politiknya adalah Joko Widodo. Jadi sedikit banyak saya kira Prabowo mempelajari apa yang dilakukan oleh Jokowi sepanjang 10 tahun belakangan, bagaimana Jokowi bisa memenangkan Pilpres, termasuk juga bagaimana Jokowi bisa melakukan pengendalian terhadap musuh-musuh politik. Nah itu yang mungkin dihitung oleh Prabowo, sehingga Prabowo tidak bisa atau bahkan mungkin tidak berani melakukan hal-hal yang vulgar, dan itu bisa saja merugikan Prabowo Subianto. Jadi bukan persoalan Prabowo militer, bukan persoalan dia punya alat kekuasaan yang lengkap, tetapi faktanya yang sekarang berada di lingkaran Prabowo Subianto itu juga lebih banyak adalah mereka yang dulu juga ada di lingkaran Joko Widodo. Ya salah satunya misalnya termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan beberapa anggota kabinet, kelompok dari partai politik juga masih banyak loyalis Joko Widodo, begitu. Kalau Anda lihat misalnya intervensi asing atau pengaruh asing ya yang di zaman Jokowi begitu dibukanya, China lah misalnya, dengan investasi, dengan bahkan manusia-manusianya masuk ke sini dan itu dibilang bangsa terlatih. Apakah salah satu unsur penunjang kekuatan Jokowi itu karena topangan itu selain oligarki atau gimana? Seharusnya tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin intervensi sebuah negara begitu ya. Ya kita sebut saja misalnya intervensi Cina itu melekat pada Jokowi secara personal, tidak mungkin. Cina punya kepentingan di era Jokowi karena faktor Jokowi presiden. Hari ini kalau kita mau berbicara soal hitung-hitungan dukungan Cina, kalau betul bahwa Cina memiliki kepentingan investasi, seharusnya Cina memihak pada Prabowo Subianto. Tidak mungkin dia memihak pada Jokowi. Jadi ini hanya murni urusan politik dalam negeri, kekuatan tokoh-tokoh elit internal di dalam negara saja yang sebetulnya membuat seolah-olah antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ini masih saling tarik-menarik kekuatan. Kalau kita bisa lihat secara clear, saya kira Prabowo hanya dianggap merdeka dan bebas dari bayang-bayang Jokowi adalah ketika dia berani menghilangkan sebagian atau bahkan mungkin semuanya terkait dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Joko Widodo. Baik itu yang ada di alat kekuasaan, di kepolisian dan militer, termasuk juga di kabinet. Dan oligarki pun juga, kalau kita oligarkinya mengarah pada korporasi, para konglomerat, itu pun sebetulnya juga sudah tidak masuk akal kalau mereka masih membela Joko Widodo. Kenapa? Karena kepentingan oligarki tentu adalah kapital. Sementara kekuatan kapital itu juga hari ini seharusnya ada di Prabowo Subianto, bukan ada di Joko Widodo.